penting ketika kita mau mesantrenkan anak atau mau mesantren, kita harus mengetahui guru kita ini berguru ke siapa. Lalu adakah jujutan perguruannya, jujutan keguruannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya sanad, keberkahan ilmu itu dipertanyakan. Baik sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Reaction yang dimanapun Anda berada, semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik dohir maupun batinnya, baik jasmani ataupun rohaninya, dan mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para sahabat semuanya, telah kita saksikan sama-sama cuplikan daripada ceramahnya Kiai Imaduddin yang dijuluki sebagai Mujadid, yang mana pada kesempatan ini saya akan mereaction ceramah Kiai Imaduddin yang di Cianjur ya, pada tanggal 20 Januari 2024. Kiai Imaduddin diundang oleh para masyayikh, para guru-guru kami, yaitu untuk berceramah di kota Cianjur, yang tempatnya yaitu di Pondok Pesantren Al-Istiqlal Cicantu. Sangat hebat sekali Kiai Imaduddin di dalam masalah ceramahnya, tegas, lugas, dan juga berwawasan tinggi, yang mana diprioritaskan Kiai Imaduddin yaitu di dalam segi bidang keilmuan harus ada silsilah dalam sanad keilmuan supaya berkah bagi orang yang mendapatkan ilmu tersebut. Makanya Kiai Imaduddin menjabarkan tentang sanad keilmuan para santri. Sangatlah penting bagi para santri untuk bersanad keilmuan supaya mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dari ilmu tersebut. Adapun video lengkapnya, mari kita sama-sama menyimak videonya. Penting ketika kita mau mesantrenkan anak atau mau mesantren, kita harus mengetahui guru kita ini berguru ke siapa. Lalu adakah jujutan perguruannya, jujutan keguruannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya sanad, keberkahan ilmu itu dipertanyakan. Agama kita ini agama yang kita warisi dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi mewariskannya kepada para sahabat mewariskannya kepada para tabi'in mewariskannya kepada tabi'in, kemudian mewariskan pada muridnya, mewariskan kepada muridnya sampai ke Mama Cicantu, kemudian sampai kepada kita yang hadir pada hari ini. Bukan hanya sanad daripada ilmu, tapi sanad rohani, sanad spirit, sanad suhbah. Karena sanad itu ada 5. Ada as-sanadu bis-sama'i was-suhbah. Ada as-sanadu bis-sama'i duna suhbah. Ada as-sanadu bil ijazah. Ada as-sanadu bil munawalah. Ada as-sanadu bil wijadah. As-sanadu bis-sama'i was-suhbah adalah sanad para santri yang dia mondok pada kiai. Dia duduk bersama kiai,
mendengarkan pengajian Bandungan kiai, kiai membacakan, santri mendengarkan. Terkadang dengan sistem sorogan, di mana santri membaca, kemudian kiai mendengarkan. Kemudian dia pelajari akhlak, pelajari tingkah laku, bagaimana memimpin pesantren, bagaimana kesehariannya, bagaimana caranya berkomunikasi dengan umat, bagaimana caranya sholat berjamaah, bagaimana caranya dia di dalam ketenangan, di dalam mendidik para santri. Itu semua adalah sanad bisimai wasuhbah. Hanya bisa diambil sanad tertinggi ini oleh para santri. Sanad Rasulullah yang diterima bisama'i wasuhbati bil alim huwa as-sanadul ulya. Yang kedua, as-sanadu bisima'i duna suhbah. Ini santri-santri pasaran, dia mukim di satu pesantren, kemudian ketika bulan Ramadan atau bulan-bulan lainnya, pesantren lain mengadakan pasaran satu kitab. Dia datang ke kiai pesantren yang mengadakan pasaran itu, dia tamatkan satu kitab 10 hari, 15 hari, kemudian dia pulang ke pesantren iqomahnya. Ini namanya as-sanadu bis-sama'i duna suhbah. Ini tingkatannya lebih rendah. Ikatan ribathah antara dia dan guru ada, sanadnya muttasil, tetapi tidak setinggi as-sanadul a'la, yaitu as-sanadu bis-sama'i was-suhbah. Yang ketiga, as-sanadu bil ijazah. Sanad bil ijazah, mondok kagak, pasaran kagak, datang ke kiai minta ijazah kitab. Kiai, saya minta ijazah mau mengaji kitab Sahih Bukhari, ajaztuka. Itu namanya as-sanadu bil ijazah. Tingkat kebarokahannya nomor 3. Yang paling tinggi adalah santri mukim. Yang kedua santri pasaran, ketiga santri hoyong ngeunah bae. Eta santri yang minta ijazah kitab-kitab tertentu pada kiai. Saya ini waktu di Mesir 1 bulan, pernah ke Mesir 1 bulan, ini berburu sanad. Saya pergi ke Kairo, saya pergi ke Iskandaria, bertemu dengan para kiai-kiai baik yang di Al-Azhar maupun kiai-kiai yang ada di masjid-masjid itu untuk meminta sanad. Saya bertemu dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani, musnidud dunya yaumana hadha. Saya bertemu dengan Syekh Hilmi Al-Qadiri Al-Jailani. Saya meminta ijazah kitab Al-Fathur Rabbani karya kakek beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani, saya meminta sanad-sanad hadis, mulai dari hadis-hadis hadis Al-Jami', Kutubul Jawami', seperti kitab Sahih Bukhari, kemudian kitab As-Sunan. Ada kitab itu hadis, cara menulisnya adalah Al-Musnad, Al-Mustadrak, Al-Mustraj, Al-Musannaf. Kemudian ada kitab hadis yang dicatat dengan metodologi Al-Atraf, dengan metodologi Al-Ajza, dengan metodologi Al-Ilal. Semua saya minta ijazahnya, ngajinya kagak. Hanya untuk nyambungin sanad, nyambungin silsilah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya as-sanadu bil ijazah. Ada lagi sanad keempat, itu adalah as-sanadu bil munawalah.
sanad bil munawalah ini lebih enak. Kiai megang kitab, kitabnya karangan dia dikasihin ajastukum fi ma sonnabtu fi hadal kitab, atau ajastukum jami'a musannafati, diberikan kitabnya. Itu namanya as-sanad bil munawalah, nyambung sanadnya. Walau hanya kiai ngasihin kitab ke dia tidak ngaji bismillah acan, tetapi sanadnya nyambung, tetapi kekuatannya ini nomor 4. Yang pertama adalah as-sama' was suhbah, yang kedua adalah as-sama' duna suhbah, yang ketiga adalah bil ijazah, yang keempat adalah bil munawalah. Ada lagi yang terakhir, sanad nyambung tetapi sanadnya bil wijadah, yaitu ketika kita menemukan kitab ulama, kita tidak ngaji ke beliau, ulamanya sudah meninggal dunia lama, tapi kita nemu kitabnya, kemudian di dalam kitabnya menyampaikan suatu masalah, kemudian kita membacanya, menyampaikannya kepada santri, itu namanya as-sanad bil wijadah. Wa yajibu fi as-sanad bil wijadah qaulu ra'aitu fi kitabi. Kalau dia khutbah di dalam kitab Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, itu harus ada kalimat di dalam kitab Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan. Tidak boleh langsung Imam Bukhari mengatakan. Seakan-akan kalau mengatakan Imam Bukhari mengatakannya langsung kepada dia bis-sama'i was-suhbah atau bis-sama'i duna suhbah. Oke para sahabat semuanya, telah kita saksikan sama-sama video ceramah Kiai Imaduddin yang di Cianjur. Adapun video lengkap daripada ceramah Kiai Imaduddinnya ada di link deskripsi ya. Itu ada channelnya Ardi, itu teman saya juga ya. Kalau mau melihat video lengkapnya silahkan dikunjungi channel yang ada di deskripsi ini ya. Semoga bermanfaat dan juga kita mendapatkan suatu ilmu dan juga mendapatkan suatu wawasan yang tinggi ya, dalam keagamaan ataupun kebangsaan ataupun keperpolitikan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, bagi agama, bagi negara, bagi bangsa dan tanah air tercinta ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.